teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Novita Lema di Belgia. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin video ini khusus, jadi getting to know me better. Pertanyaannya ada sekitar mungkin 30-an, wow. Jadi ini pertanyaannya dalam bahasa Inggris, jadi saya kepengen banget kalian juga bisa belajar teman-teman, khususnya adik-adik yang follower saya gitu ya di Facebook, di Instagram. Jadi kalian bisa kita sama-sama belajar ya kayak gitu teman-teman. Jadi video ini pakai bahasa Inggris. Jadi semoga kalian juga bisa kayak you get something from this video. You get something to learn. It's something that bring benefits for you. Oke, tanpa berlama-lama, tentunya saya langsung mulai. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau kalian belum berteman dengan saya di Instagram atau di Facebook, kalian bisa cek Novita_Lema Instagram, dan kalian bisa cek my Facebook Novita Lema. Oke, teman-teman semua, thank you. Oke, teman-teman, jadi tanpa berlama-lama, jadi kita langsung aja mulai. Oke ya, teman-teman. Hari ini saya agak sedikit ya, saya pakai legging, ini saya pakai lengan panjang karena sekarang tuh temperaturnya suhunya sudah mulai drop ya, karena kita sudah masuk di bulan musim gugur, jadi sudah sedikit dingin ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja mulai dari pertanyaan pertama. Oke, jadi ini untuk pertanyaan pertama, number one and number two, ini saya langsung aja, dan number three. Oke, jadi what is your name? What is your name? Where do you from? And how old are you? Oke teman-teman, jadi kalian pasti tahu setiap di video saya selalu bilang nama saya Novita Lema dan nama panggilan saya Novi. Sekarang saya umur 29 tahun dan saya lahir di Morotai. Jadi kalian bisa, kalau kalian tidak tahu di mana itu Morotai, kalian bisa googling Pulau Morotai, Morotai Island, dan kalian bisa cek di sana. Saya tinggal di sana, saya lahir di sana. Tapi saya lahir itu di pulau yang tepatnya itu di Pulau Morotai. Jadi ini petanya selatan barat di sebelah sini. Itu saya lahir di pulau itu, yang pulau kecil namanya Pulau Rao ya teman-temannya. Jadi saya lahir itu 3 November 1990. Oke teman-teman, jadi itu kejawab number one, number two, number three. Oke, what is your education background? Oke, what is your education background? Oke teman-teman, jadi saya SD, lulusnya SD. Saya nggak TK ya, karena dulu di zaman saya nggak ada TK, nggak ada PAUD teman-teman. Jadi saya lulus SD itu di SD Impres di Tobelo, Halmahera Utara. Kemudian saya SMP itu saya pernah 1 tahun di SMP Bintang Laut, Gura belakang. Kemudian saya lulusnya itu SMP Kristen jadinya di Morotai. Kemudian saya lulus SMA itu SMA Kristen angkatan 2019 di Tobelo, Halmahera Utara. Oke teman-teman, kemudian saya langsung lanjut kuliah dan saya lulus kuliah tahun 2012. Itu saya lulusnya D3 Diploma Business Management, AMD ya teman-teman pada saat itu. Dan saya berangkat ke Australia pada saat itu dan kembali tahun 2013, dan saya kerja, dan setelah itu saya berangkat ke Bali untuk kuliah lanjut dan saya lulus S1 kayak gitu di Bali. Oke, teman-teman. Oke, number 5. Tell about your working experience. Tell about your working experience. Oke.
Jadi teman-teman, kalau mau bilang working experience itu sebenarnya kalau saya bisa bilang itu saya pernah kerja di Australia itu di packing set. Selain packing set, ada juga yang namanya picking buah di kebun. Jadi picking buah di kebun kan dibayar. Jadi otomatis itu saya hitung itu pengalaman saya bekerja ya. Terus kayak kembali ke Australia, kembali ke Indonesia, saya kerja itu di front office. Jadi saya kerja di PT Jababeka, pusatnya dari Cikarang, cabangnya di Morotai di Halmahera Utara. Di sana saya kerja sebagai front office, resepsionis ya. Jadi semua guest relation apapun itu saya yang bertanggung jawab. Saya kerja dari tahun 2013 Juli sampai tahun 2015 Juni. Kemudian saya tinggalkan pekerjaan itu, saya resign dan saya pindah, saya bekerja sebagai assistant manager di salah satu diving company dan juga nature reserve kayak gitu. Dan di situ saya sebagai assistant manager tapi juga bird guide. Jadi saya seorang guide juga. Oke, setelah itu 2016 Agustus saya pindah ke pindah ke Bali. Jadi pindah ke Bali, saya melanjutkan kuliah selama 1 tahun sampai tahun 2017 dan it's all my experience. Jadi selama di Bali saya kuliah dan saya bekerja juga sebagai uh, uh, apa ya, part time gitu atau enggak ya, tapi saya kerja 7 jam dalam 1 hari gitu ya. Saya kerja di restoran, jadi saya kerja di restoran, ada 3 restoran yang berbeda dan itu semua adalah pengalaman saya. Oke teman-teman, what is your status? Jadi my status ya, seperti kalian tahu saya I am married. Jadi I am married with Chris. Saya menikah dengan Chris, suami saya itu dari Belgia. Dan kita sekarang tinggal di Skala di Provinsi Antwerp. Oke, what is your hobby? Oke, my hobby ya. Teman-teman, kalian setuju atau tidak kalau misalkan hobi itu bisa berganti gitu ya, teman-teman. Jadi saya kasih contoh. Dulu saya tidak punya hobi untuk kayak ke nature, ke alam gitu, hanya untuk kayak duduk menikmati. Paling kita kalau dulu-dulu kan kurang ya kayak gitu ya teman-teman, tapi kayak sekarang tuh kayak jadi tren gitu ya. Dan sejak tahun 2015 itu saya pindah kerja dan saya coba untuk jadi bird guide ya teman-teman. Bird guide itu susah ya teman-teman. Kalian harus bangun benar-benar pagi karena jam 5, jam 6 itu kalian tuh sudah harus di tempat spot gitu ya. Jadi kalau bird watching itu burung kan pagi-pagi banget ya. Dan itu awal-awal seminggu, 2 minggu sampai 3 minggu itu benar-benar tantangan berat banget buat saya karena saya tidak tahu pakai keker, pakai binocular itu ya, jadi itu susah gitu ya. Tapi lama-lama saya coba beli keker sendiri ya. Saya waktu itu beli keker itu 2-3 juta kalau nggak salah, pertama kali itu 3 juta keker, itu paling murah ya teman-teman ya. Tapi saya beli di Belanda, saya pesan dari Belanda waktu itu, saya pesan sama tamu gitu, dan maksudnya supaya saya bayar kan tuh keker, jadi saya merasa saya tidak mau wasting my money gitu ya, saya tidak mau wasting my money, jadi saya harus forcing myself ya. Dari lama kelamaan saya menikmati kayak gitu, saya nikmati dan sampai sekarang tuh saya sama suami tuh jadinya kayak sama gitu ya. Terus dulunya tuh sebelum sebelum bekerja itu hobi saya tuh baca buku, pokoknya buku, apalagi novel, newspaper kayak gitu ya, itu saya senang banget baca, komik gitu ya semua. Tapi sejak saya bekerja ya, itu tuntutan kerja tuh kerja 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 kerja, itu jadi hobinya tuh kayak jadi hilang gitu teman-teman. Nah kemudian setelah ini uh, hobi saya juga kayak
Saya senang jalan gitu, menghabiskan waktu. Kalau misalkan ada waktu gitu, jalan-jalan ke mall atau shopping-shopping gitu. Walaupun tidak spending money ya, walaupun tidak belanja gitu. Tapi saya senang karena kayak ya pasti ada sesuatu yang saya senang. Jadi kayak pergi jalan sama teman, pokoknya chit-chat sambil lihat-lihat itu udah happy kayak gitu. Itu juga merupakan hobi saya sebagai perempuan ya, normal ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. What is your favorite color? Okay, my favorite color is white. Ya, jadi saya senang banget warna putih, warna putih, warna putih, warna putih. Tapi selain dari warna putih, saya juga senang warna merah ya. Tapi kalau bilang favorite itu warna putih, dan setelah itu tuh saya senang juga warna merah gitu ya. Oke. Number 9. How many language do you speak? Ya, how many language do you speak? Tada, 3 ya sekarang ya, karena saya bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Indonesia kan tentunya. Jadi sekarang saya tuh juga tertarik bahasa Prancis. Semoga saya bisa lulus bulan depan ini, dan saya mau mungkin berkirakan saya mau coba bahasa Perancis juga gitu ya teman-teman ya. Doakan ya teman-teman ya, doakan biar saya menjadi 4 bahasa juga ya kayak gitu. Oke, number 10. Tell about your family. Oke, jadi mama sama papa saya, my mom and my dad is a farmer, they are farmer. Jadi mama sama papa saya itu petani. Kemudian mereka tinggal di kampung, dan saya punya 2 saudara. Jadi kita bertiga saudara kandung, 2 cowok, saya sendiri perempuan. Dan yang kedua tuh lulus kuliah tahun 2018. Terus yang bungsu masih kuliah di Bali. Oke. What was the first thing you bought with your own money? Oke, saya ulangi lagi ya. What was the first thing you bought with your own money? Ya, jadi teman-teman, ini tuh saya catat di laptop di sini ya. Jadi saya pakai laptop ini. Oke, jadi translationnya dibilang apa yang saya beli pakai uang saya sendiri pertama kali ya gitu ya. Jadi pertama kali itu saya pikir tuh waktu saya masih kuliah dulu pertama, dan saya punya uang waktu itu tuh saya jadi volunteer kalau nggak salah. Tapi volunteer itu kita dibayar kayak gitu. Jadi karena memang tasknya susah ya gitu ya, karena kita harus ke pedesaan-pedesaan, kita data-data ini, pokoknya susah lah kayak gitu teman-teman. Jadi kita memang dibayar kalau nggak salah tuh 200.000 per hari kalau nggak salah gitu ya. Jadi itu saya dapat uang kalau nggak salah 3 hari saya di sana atau 4 hari, saya lupa itu ya. Dan di situ saya dapat uang kan, jadi saya beli, waktu itu saya beli kalung. Saya beli kalung yang besi putih, yang pokoknya dia nggak karatan, mau ke air laut itu nggak akan karatan. Dan saya beli waktu itu pertama kali, dan saya kasih hadiah itu untuk mama saya. It was the first time ya, itu yang pertama kali untuk mama saya belikan. Dan setelah itu saya pernah untuk pertama kalinya tentunya hal-hal yang kecil-kecil itu ya paling kita udah pernah beli ya, tapi yang untuk pertama kalinya saya beli sesuatu yang saya bilang berguna dalam hidup saya itu pertama kali itu motor ya, karena saya perlu banget kan motor. Jadi itu motor itu yang pertama kalinya saya beli kayak gitu teman-teman. Oke. Number 12. Okay. When was the last time you were nervous?
Oke, jadi apa kalian mengerti? Waduh. Jadi ini tuh ditanya kapan terakhir saya itu merasa gugup ya, teman-teman ya. Ya, jadi saya jawab ya, itu kemarin ya, karena kemarin itu kita ada tes bahasa Belanda. Jadi sekarang tuh saya ada di modul 2,3 dan itu tuh kayak sedikit pertama kali tes gitu ya. Itu sedikit nervous ya. Jadi sekarang tuh karena saya sudah tinggal di sini, bawahnya saya tuh cepet banget nervous teman-teman. Jadi karena mungkin bawahnya kayak sendirian gitu ya, kebanyakan gitu kita nggak ada ngomong sama tetangga gitu kan, beda suasananya gitu, jadi bawahnya tuh kayak nervous terus ya. Oke. Oke teman-teman, oke, jadi sekarang number. Oke, what is your first memory of being really excited? Oke, jadi apa yang menjadi kenangan ya, menjadi being so excited ya. Kira-kira apa ya? Kayak banyak banget gitu ya, tapi kayak yang bikin so excited banget itu excited banget itu apa ya kira-kira ya? Pokoknya kayaknya tuh banyak banget, tapi kalau misalkan yang saya ingat-ingat itu eh, waktu pertama kali mau ke Australia ya, karena dulu kan Australia wow keren banget, dan itu tuh I'm looking forward gitu ya, jadi saya mau benar-benar kayak menunggu, kayak excited banget pengen ke sana kayak gitu. Itu pengalaman saya. Oke, kemudian what is something you learn in the first last week ya. Jadi apa yang saya belajar minggu lalu ya. Jadi hari ini hari Sabtu, jadi minggu lalu apa yang saya belajar kira-kira ya. Tentunya banyak hal ya yang saya belajar, tapi di sini tuh saya belajar untuk kayak belajar untuk lebih sabar gitu ya. Maksudnya kayak sekarang tuh kita dalam masa pandemi kayak gini, terus kita tuh memang kan di distance sama orang, kita nggak bisa ketemu terlalu banyak orang, dan kadang sendirian tuh kayak pusing gitu ya, karena kita berasal dari culture, dari budaya yang kita biasa berbanyak terbuka, dan sekarang tuh kayak di sini tuh tinggal di sini benar-benar sendirian, kesepian tuh dapat kayak gitu. Jadi itu saya coba kayak untuk menikmati kayak gitu ya. Jadi gimana sih biar saya tuh dalam sendirian saya seperti ini, kadang kan suami kerja gitu-gitu ya, jadi kita tuh harus maksudnya saya ya itu harus lebih ke fokusnya kayak lebih sabar gitu apa dan juga saya belajar apa sih yang saya harus kerjakan gitu ya, apa sih yang saya harus kerjakan, apa sih yang belum saya kerjakan gitu, biar waktu saya tuh nggak terbuang percuma kayak gitu. Oke, itu yang saya belajar ya teman-teman. Oh my god. Oke. Um, what? Okay. What do you miss the most about being a kid? Apa ya? Being a kid itu jadi apa yang saya selalu rindukan kalau saat apa ya menjadi masa kecil aku ya, kayak gitu ya kurang lebih ya terjemahannya ya. Jadi tentunya yang saya rindukan itu kayak kita tuh maksudnya belum mengerti gimana ini dunia ini kayak gitu. Jadi kita bawanya tuh kayak happy banget gitu ya sebagai anak-anaknya. Makanya itu kalau masih anak-anak tuh jangan dimarah-marah ya, jangan dibentak-bentak ya. Itu tidak baik untuk mental anak-anak kayak gitu. Jadi kalau yang saya rindukan itu mungkin masa kecil ya, masa bermain sama teman-teman kecil, sama keluarga, ponakan kayak gitu. Itu aja sih yang lucu-lucu dulu-dulu kayak gitu. Oke. What?
What's the best? Oke, ini tuh excited banget. Pertanyaan ini tuh excited banget, oke. What what's the best? Ya, what's the best or the worst gift you ever given or receive, ya. Jadi ini tuh dibilang apa sih kado terbaik apa yang saya pernah kasih, dan kado terbaik apa yang saya pernah berikan, atau sebaliknya, kado terburuk apa yang pernah saya kasih dan kado terbaik apa yang pernah saya kasih. Oke teman-teman, jadi saya mau bilang kalau misalkan ini saya bicara kado yang saya kasih dulu ya. Jadi waktu saya lulus kuliah kerja itu pertama kali kado yang saya kasih itu saya belikan mama sama papa itu tanah sama rumah gitu ya. Memang sih tidak semewah-mewah banget, biasa aja, tapi yang paling penting kan tanahnya dibutuhkan kayak gitu. Dan dulu tuh kan kita kerusuhan, terus pindah-pindah sana kemari ke sini ke situ, terus pulang pas ke kampung itu jadinya tuh kayak susah gitu ya teman-teman. Jadi tanah tuh memang kita punya tanah ada, tapi setelah itu eh, ada bekas rumah, bekas polindes gitu, polindes di desa ya gitu ya, terus dijual, terus kebetulan dijual dan kebetulan banget saya punya uang waktu itu, jadi saya belikan buat mama sama papa. Jadi itu saya hitung kado terbaik yang pernah saya kasih kayak gitu. Kemudian kado terburuk yang pernah saya kasih, saya ingat waktu dulu tuh waktu mama sama papa kan jualan ya sembako kios gitu ya teman-teman dulu. Kemudian adik saya tuh waktu itu ulang tahun yang kedua, dan saya saya tuh bukan ada tuh Beatles atau apa tuh dalam bahasa Indonesia, atau dia seperti kecoa gitu loh teman-teman. Terus saya bungkus di kertas permen gitu, terus saya kasih ke adik saya bilang surprise gitu ya, saya bilang surprise. Jadi saya bilang jangan dilihat gitu, langsung diisi di mulut, ditaruh di mulut teman-teman. Jadi ternyata tuh kayak semacam kecoa gitu, binatang apa gitu, saya ambil di rumput gitu ya teman-teman. Terus saya kasih ke dia. Itu tuh jahat banget sih, tapi itu lucu juga, dan dia makan terus, dan setelah itu tuh ngadu ke papa gitu jadinya. Oke teman-teman, jadi itu kemudian itu ya, berikan yang jelek sama yang terbaik gitu ya. Tadi itu juga, dan sekarang tuh yang pernah diberikan berikan kalau kado terindah yang terbaik yang pernah saya terima itu, saya pernah terima kado dari mama saya pastinya. Yang pertama kali itu waktu pas saya umur 17 tahun, pas saya katekisasi ya, saya kan Nasrani, katekisasi gitu. Setelah itu saya dikasih hadiah berupa kalung emas sama apa lagi, anting emas. Tapi lucunya 3 hari kemudian tuh hilang gitu ya teman-teman. Jadi tuh saya tuh kayak saya tidak punya anting emas. Emang sih emas putih tuh satu yang saya punya. Setelah dari itu tuh kayak memang yang beli-beli di sini tuh ada gitu, tapi nggak tahu karena emas tuh kayak jarang banget. Cuma cincin kayak gitu, kalung tuh ada, tapi kalau anting tuh susah kayak gini-gini. Paling tuh uh, memang dari bahannya bagus, silver gitu ya, tapi kalau emas tuh nggak tahu, dia suka hilang gitu teman-teman. Oke teman-teman, dan kedua itu saya hitung best kado ya, the best gift that I ever received. Jadi saya pernah terima itu juga, ini laptop saya, ini tuh udah dari tahun 2015. Ini Core 5. Waktu itu saya beli 8 juta kalau nggak salah. 8 juta, Core 5, dia 500 GB, sama pokoknya isinya besar. Dan ini tuh saya keterima dari dari orang yang benar-benar tidak pernah kayak saya tahu gitu ya, maksudnya tidak pernah saya
tahu dan tidak pernah saya kenal yang sedalam-dalamnya itu. Pokoknya kayak sesuatu yang pokoknya ada cerita menarik di balik hal ini, dan mungkin saya akan sharing di video saya selanjutnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini panjang banget ya, jadi langsung cepat gitu kan. Oke. Oke. What is the last experience that made you a stronger person? Oke, teman-teman, jadi ini tuh kayak ada 40 pertanyaan. Ini tuh banyak banget. Ini tuh sebenarnya tuh bagus untuk kalian juga bisa belajar kayak gitu bahasa Inggris, tapi saya bilang ini tuh kayak panjang juga kayak gitu ya. Jadi saya mau cut-cut aja yang penting-penting aja. Oke. What was the last experience that made you a stronger person ya? Oke, jadi kayaknya kadang tuh setelah nikah itu dulu kan kita tuh kalau waktu SMA kita mikirnya aduh cepat saya mau kuliah. Setelah kuliah aduh pengennya aduh cepet-cepet lulus kuliah, pengennya kerja gitu ya. Pengen kerja. Setelah itu cepet-cepet pengen nikah gitu, nikah. Jadi nikah itu tidak semua orang tuh kayak happy marriage gitu ya. Jadi ada hal itu yang dalam ujian gitu. Kadang kan masih pacaran mewah, indah gitu ya. Setelah itu menikah tuh kayak berubah gitu ya. Jadi itu kan bisa terjadi kan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau aku tuh semuanya puji Tuhan, semua baik, semua aman, semua pokoknya I have everything kayak gitu ya. Jadi saya bisa bilang I have everything. Jadi saya nggak ngeluh gitu. Saya punya orang tua, saya punya suami, saya punya artinya saya bukan orang kaya, tapi I have everything. It's enough for me. I'm happy with it and it's enough. Oke. Tapi kadang tuh saya kayak suka mengeluh gitu ya, gitu suka mengeluh kayak akhir-akhir ini, aduh kenapa sih saya kok nggak kerja gitu. Kadang mikir-mikirnya, aduh saya tuh buang-buang waktu kayak gitu ya. Dan itu tuh suami tuh bilang kamu tuh harusnya bersyukur gitu ya, kamu tuh harusnya uh, apa ya mikirnya apa ya, be happy ya, bersyukur dengan be happy dengan apa yang kamu punya sekarang kayak gitu. Jangan mikir apa yang kamu belum punya gitu ya. Karena saya tuh karena mungkin ya terbentuknya dari mindset saya atau dari uh, karakter saya, karena memang dari dulu tuh saya kan tipenya sendirian dan tipenya tuh kayak pekerja keras dan tipenya tuh kayak pokoknya susah banget tuh pokoknya maksudnya tuh kayak kalau kita udah mikir kayak gitu tuh harus banget kayak gitu. Jadi itu tuh yang bikin saya tuh harus belajar, dan yang bikin saya kuat itu uh, kayaknya suami saya juga jadi orang yang kayak bisa aku ngaca kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Okay, what is the hardest things that you ever done? The hardest things. Okay, jadi the hardest things that I ever done is Oke teman-teman, jadi saya itu punya saya pribadi gitu ya, pribadi, dan saya tidak punya perusahaan kayak gitu ya. Dulu saya bekerja biasa, dan waktu itu belum ketemu suami gitu ya. Itu saya bukan pernah, tapi saya bangun sekolah PAUD sama yayasan, dan PAUDnya sampai sekarang, jadi semuanya lancar, anak-anaknya ada. Itu tuh susah banget ya teman-teman, kan hukum-hukumnya harus bayar notaris apa segala macam, itu kan susah gitu ya, uang. Jadi itu uang pribadi saya dan semuanya itu. Dan poinnya itu tuh saya untuk bantu masyarakat generasi masa depan yang ada di kampung saya, dan itu tuh hal yang pernah susah banget. Bukan masalah uang yang sudah saya keluarkan, tapi masalahnya tuh kayak tanggung jawab saya merasa saya bertanggung jawab, dan saya merasa tuh
saya harus berpikir apa ke depannya kayak gitu teman-teman. Jadi itu tuh yang pernah saya lakukan dan itu yang merupakan saya merasa berat, tapi itu bukan beban buat saya kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu bedanya. Oke. Oke, jadi ini tuh banyak banget Oke, jadi kita akan end aja. Ini banyak banget. Mungkin kita akan lanjut di part kedua, teman-teman ya. Jadi saya akan lanjut di part kedua. Jadi ini part 1 kita dan dulu sampai di sini. Nanti kalian jangan lupa lanjut di part 2. Dan thank you so much teman-teman yang sudah nonton. Kita lanjut belajar dan getting to know me better dengan banyak pertanyaan ini. Jadi sekarang tuh end. Jangan lupa kalian like dan subscribe. Kalau kalian suka, klik like ya. Jangan lupa subscribe dan komen. Oke teman-teman semua, thank you so much and I see you on my next video. Bye bye.